Tadi saya latihan untuk membuat tandu mono. Jadi kalau tandu mono itu kan biasanya kalau membuat tandu yang sering kita lihat itu berdua, ada satu tim isinya 2 orang. Sedangkan kalau tandu mono itu yang bikinnya 1 orang, jadi dari awal sampai akhir yang bikin orang itu. Di dalam tandu mono ada 3 simpul sih, simpul pangkal, mati, sama simpul jangkar. Terus buat jangkarnya itu ada 7 di dalam, terus 1 di luar. Jadi totalnya 8, sama untuk pangkalnya ada 4 pangkal, sama simpul matinya di pangkal 4 sama di jangkar 2. Jadi ada 6 simpul mati. Paling kayak manajemen waktu juga, kayak kita udah bikin apa sih? Jadi kayak kita memperkirakan pembuatan pangkalnya berapa menit, terus pembuatan jangkar berapa menit, ditambah sama memasang nitella jadi berapa menit. Sebenarnya yang bikin sulit itu lebih di pembuatan jangkar, karena kan kalau jangkar 2 sisi gitu kan. Kalau misalnya bikinnya tandu biasa, yang tim kan 1 orang di sisi kiri, yang 1 di sisi kanan, jadi lebih mudah. Sedangkan kalau di mono itu kita bikin di kedua sisi, jadi kita harus menyeimbangkan antara jangkar yang sisi kiri sama yang kanan. Ya kita bikin tandunya semaksimal mungkin, karena kan kita juga nggak tahu beban korban seperti apa, jadi sebisa mungkin kita membuatnya sekuat itu supaya bisa digunakan untuk korban. Karena sih pengalaman lomba, ada beberapa pengalaman lomba. Yang pertama itu di SMA 24, terus di MK13, di SMA 21, sama di Cimahi. Yang paling berkesan itu sih yang di SMA 24, soalnya itu pertama kali lomba sebagai anggota PMR Wira, dan juga pertama kalinya juga lomba mono. Dan yang alhamdulillahnya di lomba pertama itu bisa juara 2, dan lebih berkesan karena yaitu lomba pertama dan untuk pertama kalinya bisa menyumbangkan piala ke sekolah. Paling beberapa hari sebelum perlombaan kita latihan dulu, sehari bisa sampai 2 atau beberapa kali. Terus ketika di hari H paling pemanasan, terus kita berlatih bikin 4 pangkal, terus selalu kayak gitu setiap lomba. Jadi berulang-ulang setiap lomba kayak gitu. Paling yang sakit kalau bikin tandu itu di tangan, saya kan kalau tambang itu panas gitu, jadi tangan sih yang paling kerasa sakitnya, kadang sampai luka kayak gitu aja. Biasanya kalau saya setiap ikut lomba pakai tali ikan mantel, biasanya saya pakai ukuran yang 4-6 mili, supaya nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil gitu. Menariknya kita lebih bisa mengukur kekuatan kita, terus kita bisa, kan kalau misalnya satu tim gitu kan berdua, kadang ada yang egois, ada yang enggak gitu. Kadang ada yang egois yang pengennya kayak gini. Kalau misalnya mono kita bikin sendiri, jadi ya kemauan kita sendiri gitu. Buat perlombaan kebetulan saya pernah ngikutin yang mono atau yang tim juga, tapi yang paling unik itu mono sih. Waktu itu pernah di lomba di salah satu sekolah, saya lupa lagi, nggak tahu di
SMA 24, nggak tahu di MAN, nggak tahu di SMK 13, pokoknya di situ lombanya tuh kita pakai soal gitu. Jadi kita ambil dulu soal, terus kita baca soal dari awal, terus baru kita nentuin bambu mana yang kita pakai gitu, bambu ukuran mana. Terus kayak misalnya salah satu contohnya ada, kalau misalnya ada ibu hamil dengan berat badan 50 kilogram, kan kita pasti bisa menerka-nerka ukuran badan ibu tersebut gimana. Jadi kita bisa pakai yang 70, karena kalau misalnya kita pakai yang 60 terlalu mepet sama badan ibu tersebut. Jadi kita bisa pakai bambu ukuran 70 yang lebih leluasa untuk digunakan oleh ibu tersebut. Ya paling kayak terus latihan. Jadi kalau misalnya kita udah lomba terus kita juara, itu jangan gampang puas. Walaupun kita udah sering juara, tetap latihan, karena kalau nggak latihan juga percuma gitu, kayak nggak efektif gitu loh. Jadi ya walaupun kita udah juara berkali-kali juga kita harus tetap latihan, karena kita nggak tahu kan skill kita berkurang atau bertambah. Paling punya pesan sih, jadi udah beberapa kali kita lomba kan tandunya selalu juara. Jadi tolong pertahanin juara tandu itu. Siapapun nanti penerusnya tetap perjuangin juara tandu, dan kalau bisa tambahin anak tandunya biar nggak kita terus yang lomba, karena kita juga pasti ada capeknya gitu. Kita juga ada lengsernya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya anggota tandunya nambah, jadi kan enak gitu. Kalau lomba bisa ngikutin beberapa kategori tandu, bisa dalam satu kategori 2 tim atau 3 tim gitu. Seharusnya ada sih, tapi kalau saya pribadi enggak gitu, karena kan selama sekolah juga kita udah ada pelajaran olahraga, jadi segitu juga udah cukup. Paling kayak kita pemanasan dulu aja pas sebelum bikin tandu, kayak push up, sit up, terus ya paling gitu aja sih. Untuk hasil tandu saya pribadi sih, alhamdulillah setiap penjurian kayak gitu masih tetap kokoh ya. Tapi ya kalau saya lihat penjurian di tim lain kayak gitu, kadang ada juga sih yang tandunya jadi maaf sedikit hancur atau kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya di tandu mono kan biasanya dikasih waktu dalam pengembangan itu 10 menit. Nah, saya kadang menargetkan pembuatannya itu di angka 7 menit atau 8 menit udah selesai, supaya poin dari penilaian waktunya juga besar. Kalau misalnya di tandu yang tim, biasanya kan dikasih waktu 7 menit. Nah, kita nargetin 5 atau sampai 6 menit. Dan dengan alasan yang sama, supaya penilaiannya juga lebih tinggi. Biasanya sih lebih ke satu pangkal, paling lambat itu satu pangkal 30 detik. Jadi di 4 pangkal itu 2 menit. Pengalaman buruk waktu bikin tandu sih pasti ada, apalagi waktu tandu tim itu kan beda kepala gitu. Jadi waktu bikin tuh hasilnya malah kayak jungjat gitu loh, kayak jejang-jejang. Soalnya kan 2 kepala disatuin gak mungkin bisa benar-benar nyatu, pasti ada salah satu yang lebih egois gitu. Paling itu sih. Dan ya gara-gara itu bisa menyebabkan kita kalah gitu di dalam perlombaan. Solusinya sih kita jadi lebih banyak latihan supaya kita tahu kemauan partner kita apa. Jadi kita satuin gitu
masukan dari partner kita masukin, jadi supaya kita nggak terlalu egois gitu, jadi kita bisa bagi-bagi kerjaan gitu. Pernah sih, paling yang pernah itu mitelanya yang kan mono tuh, jadi ribet kan kita nyimpen mitelanya, terus pas kita ngambil mitela yang pertama terus yang keduanya jatuh, jadi ngebuang waktu gitu. Latihannya sih emang beda, soalnya kan pertama kali ikut lomba mono juga, terus dengan pelatih yang beda, soalnya kan udah di SMK gitu, jadi ya kayak beradaptasi lagi dari awal. Jelas lebih capek yang mono sih, soalnya kan dari awal sampai akhir bikin sendiri. Kalau ganda kan kerjaannya dibagi dua gitu, kayak pakalnya yang dua pangkal sama kita, yang dua pangkal sama partner. Kalau misalnya tandu mono semuanya sama kita sendiri. Oke, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga kedepannya PMRSMKM 3 Bandung khususnya di bidang tandu lebih maju lagi dan anggotanya lebih banyak lagi. Dah, oke, thank you.